Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi sistem ekonomi. Ini adalah part 3 atau bagian 3 dari masalah dan sistem ekonomi. Nah, dalam sistem ekonomi, ini kita akan membahas sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional. Masyarakatnya terpencil atau terisolasi yang tidak mempunyai peradaban atau taraf hidup yang tinggi dan belum mengenal teknologi. Itu sistem ekonomi tradisional ya. Jadi hidupnya masih tradisional, masyarakatnya terpencil dan peradabannya itu masih sangat tinggi dan belum mengenai teknologi. Kemudian yang berikut adalah masyarakat yang bersangkutan itu memproduksi sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dengan cara yang sederhana. Jadi itu sistem ekonomi ya. Dia masih menggunakan cara-cara sederhana. Nah, bagaimana masyarakat tradisional memecahkan masalah ekonomi? Ini yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam, kemudian memproduksi sendiri dan digunakan sendiri. Ya. Oke, selanjutnya sisi positif dan negatif dari sisi sistem ekonomi tradisional. Nah, sisi positifnya adalah tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua adalah anggota masyarakat tidak terbebani target tertentu karena kegiatan dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya adalah masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Kedua, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Menganggap tabu terjadinya perubahan, sehingga sulit untuk berkembang. Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Nah, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat itu government planned economy. Ini adalah merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya, semua faktor produksi adalah milik pemerintah sehingga hak individu itu tidak diakui. Nah, bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan masalah ekonomi? Sumber daya alam itu melalui sumber daya alam. Kemudian produksinya itu milik pemerintah. Dan yang terakhir, inputnya adalah produksi didistribusikan ke rakyat. Nah, itu adik-adik. Oke, sisi positif dan negatif dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, sisi positifnya adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Nah, yang kedua adalah pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, pemerintah bisa ikut campur dalam hal pembentukan harga. Dan yang keempat adalah relatif mudah melakukan distribusi pendapatan yang merata serta jarang terjadi krisis ekonomi. Dan selanjutnya adalah sisi negatif. Sisi negatif dari ekonomi terpusat. Yang pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua adalah masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi pasar atau market system atau price system.
Nah, pada sistem ekonomi ini, segala sesuatu itu ditentukan oleh kondisi pasar. Nah, pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi itu dapat dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya, karena semuanya itu berdasarkan mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan, demand, dan penawaran atau supply. Nah, setiap orang bebas berusaha, berdagang, dan memenuhi hak milik. Yang berikut, bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan masalah ekonomi? Itu yang pertama, dari sumber daya alam dulu. Ya, inputnya itu dari sumber daya alam. Kemudian prosesnya itu pemerintah menyerahkan ke swasta. Dan yang outputnya adalah mekanisme pasar. Dan sisi positif dan negatif dari sistem ekonomi pasar, untuk yang pertama sisi positifnya adalah inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi dapat ditumbuh kembangkan. Yang kedua adalah setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Yang ketiga adalah muncul barang-barang bermutu tinggi, karena barang yang kurang bermutu itu tidak akan laku di pasaran. Dan yang berikut, yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan didasarkan atas motif ekonomi. Yang berikut adalah sisi negatif dari ekonomi pasar. Yang pertama adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Kemudian yang berikut, pemilik sumber daya produksi atau pemilik modal itu mengeksploitasi golongan pekerja sehingga ia akan semakin kaya. Sebagai akibatnya, itu orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin itu semakin miskin. Kemudian yang berikut adalah monopoli yang dilakukan perusahaan itu dapat merugikan masyarakat. Dan terakhir adalah sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena pengerahan sumber daya oleh individu yang sering salah. Yang berikut adalah sistem ekonomi campuran atau mixed economy system. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar. Nah, pemerintah dan swasta itu mempunyai peran yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana sistem ekonomi campuran memecahkan masalah ekonominya. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dari pemerintah dan swasta. Kalau pemerintah itu industri vital, kalau swasta adalah industri lainnya. Oke, dan terakhir adalah perbandingan berbagai sistem ekonomi. Nah, di sini ada dilihat dari kepemilikan sumber daya alam. Kalau untuk tradisional itu kepemilikan sumber daya alam itu adalah individu. Kalau terpusat adalah pemerintah. Pasar kepemilikan sumber dayanya itu dari swasta, dan campuran itu adalah pemerintah dan swasta. Kemudian kategori harga. Nah, tradisional ini belum ada perdagangan. Dan terpusat itu pemerintah, harganya itu ditentukan oleh pemerintah. Kalau pasar itu harganya itu adalah mekanisme pasar, dan campuran itu adalah harga ditentukan oleh pemerintah, bisa juga mengintervensi. Dan selanjutnya kategori persaingan. Nah, di sistem tradisional itu tidak ada persaingan. Kalau terpusat itu persaingannya tertutup. Kalau di sistem pasar itu persaingannya itu terbuka atau bebas. Sedangkan sistem ekonomi campuran itu persaingannya itu terbuka bagi industri swasta. Dan yang terakhir adalah kepemilikan individu. Nah, sistem tradisional ini ada kepemilikan individunya itu ada.
Kalau terpusat itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Kalau pasar juga kepemilikan individu juga ada dan campuran juga ada. Nah, demikian video kita hari ini tentang sistem ekonomi. Semoga video ini memberikan manfaat untuk adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.